Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Februari 2021 jam 10 pagi. Nah, sekarang lokasi saya berada di Rumah Sakit Ibu Anak atau RSIA di Banda Aceh. Ya, kebetulan di sini ada acara vaksinasi COVID-19 di Banda Aceh. Hari ini merupakan jadwal saya untuk suntik booster kedua ya. Oke, kenapa suntik booster ini penting, Bunda? Karena dengan suntik booster yang kedua itu bisa memaksimalkan efek vaksin kita sebelumnya ya. Nah, kapan itu akan maksimal? Efek vaksin tersebut akan maksimal adalah pada saat 2 minggu pasca suntikan booster kedua. Oke, nah di sini saya ingin sharing testimoni kepada bunda-bunda mengenai suntik vaksin Sinovac ini. Saya tadi malam H-1 mendapatkan panggilan untuk jadwal suntik vaksin kedua. Nah, kemarin suntik vaksin saya pertama saya lakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Aceh ya. Dan yang kedua ini saya suntiknya vaksin di Rumah Sakit Ibu Anak Banda Aceh. Bunda-bunda nggak perlu khawatir kalau untuk mengenai suntik vaksin ini, suntik vaksin Sinovac ini kan memang dikirim dari Dinas Kesehatan. Jadi insya Allah sama, yang akan disuntikan adalah vaksin yang sama, di mana tutupnya itu yang berwarna oranye dan juga dengan dosis yang sama. Tadi saya sudah mendapatkan suntik booster yang kedua ya. Yang pertama di lengan kiri dan yang kedua juga tetap di lengan kiri ya. 2 minggu setelah suntikan saya yang pertama, awalnya kan kemarin saya ada sharing sama Bunda ya, 30 menit setelah suntikan ya. Yang saya rasakan dalam 2 minggu waktu suntik yang pertama memang saya merasakan pegel minimal. Saya rasakan selama 24-48 jam ya, disertai rasa sensitif di tempat suntikan. Namun pegel itu alhamdulillah perlahan berkurang ya. Kemudian 1 jam setelah suntikan yang pertama itu saya ngerasa agak 1-2 jam setelah suntikan pertama kemarin ya, saya merasakan agak sedikit suhu tubuh saya, feeling saya agak meningkat. Tapi bukan demam ya Bunda, agak sedikit meningkat. Nah, makanya kalau seandainya Bunda baru mendapatkan vaksin, saya sarankan pada saat itu Bunda minum air yang banyak. Nah, pada saat itu saya sengaja mencari kelapa muda untuk mengisi cairan agar suhu tubuh saya itu berkurang. Tapi ya ternyata efeknya cuma sebentar sih, 10 menit setelah saya minum air kelapa muda, atau sebenarnya minum apa aja boleh, dan rasa itu terus menghilang ya. Dan setelah itu 3-4 jam setelah saya suntikan pertama, saya merasa agak lebih lapar ya. Tapi saya nggak tahu itu apakah efek dari vaksin yang pertama atau memang pada saat itu memang waktunya jam makan siang. Tapi memang saya ngerasakan porsi makan saya lebih banyak 2 kali dibandingkan porsi biasa ya. Ya, tapi itu saya nggak tahu apakah efek dari vaksin atau bukan ya Bunda ya. Oke, nah tadi kebetulan ini 1 jam setelah persis saya suntikan kedua di Rumah Sakit Ibu Anak. Yang saya rasakan karena mungkin saya mendapatkan suntik vaksin di tempat yang sama, di lengan kiri. Tadi lumayan agak lama ya, 30-1 jam saya ngerasa lengan saya agak sedikit berat. Bukan pegel tapi berat. Tapi setelah 1 jaman agak berkurang, tapi masih agak terasa pegel minimal ya. Awalnya berat, saya merasakan agak pegel tapi minimal. Kemudian saya merasakan peningkatan suhu badan 2 kali daripada suntik vaksin yang pertama. Waktu suntik vaksin pertama saya cuma merasakan suhu badan saya agak sedikit meningkat, tapi bukan seperti demam ya, sekitar 10 menit. Ini agak lebih lama, tadi saya ngerasain hampir 45 menit saya ngerasa suhu badan saya agak meningkat. Mungkin sampai sejam ya. Sampai saat ini saya ngerasa agak meningkat, makanya tadi saya langsung minum air. Makanya jangan lupa bunda-bunda atau siapapun ya,
om, tante, atau siapapun yang melakukan vaksin jangan lupa minum yang banyak ya. Tapi so far sih yang lain untuk saat ini insya Allah aman, saya ngerasa apapun. Dan pasca suntikan yang kemarin juga insya Allah 2 minggu itu so far sih oke. Kita lihat aja efek selanjutnya, tapi insya Allah sih moga-moga aman ya. Oke, nah ini kebetulan juga banyak pertanyaan yang datang sama saya mengenai ini ya, untuk ibu hamil, untuk yang program hamil ya. Kebetulan saya sharing aja sama Bunda. Kemarin kita baru mendapatkan rekomendasi POGI dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia ya, kemarin ya, yang terbaru itu sampai saat ini ya. Untuk ibu hamil dan menyusui juga masih belum disarankan untuk melakukan suntik vaksin 19 ya, masih belum melakukan suntik vaksin. Tapi pada program hamil itu dari rekomendasi POGI itu disarankan untuk menunda program hamil tersebut. Istilahnya kalau misalnya Bunda merencana program hamil, disarankan ditunda dulu. Jadi sebaiknya suntik vaksin dulu. Setelah itu kalau Bunda mau melakukan program hamil, untuk dari POGI, rekomendasi POGI disarankan 1 bulan boleh Bunda melanjutkan program hamil setelah Bunda mengalami booster suntik yang kedua. Oke, tapi sebenarnya sih juga untuk program hamil ini juga dari guideline dari WHO, ACOG, RCOG dan lain-lain juga sebenarnya program hamil bukan kontraindikasi untuk vaksin Sinovac ya. Saya bilang Sinovac kenapa? Karena vaksin Sinovac ini merupakan vaksin inaktif, virus mati. Jadi bunda-bunda bisa sedikit lebih tenang ya. Kecuali mungkin jenis vaksin yang lain ya. Oke, nah yang jelas untuk saat ini karena Indonesia sedang gembar-gembar masalah program vaksinasi, sekarang di pemerintah daerah dari Pemda juga menyarankan seluruh PNS wajib untuk suntik vaksin COVID-19 ya, karena nanti kan habis ini prioritas tenaga kesehatan mungkin selanjutnya di April 2021 selanjutnya akan disarankan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, kita bismillah, ikhtiar. Yang penting kita believe, kita percayakan semua sama Allah, kita serahkan sama Allah, kita percaya sama pemerintah. Insya Allah ini yang terbaik buat kita. Ingat, yang penting selalu believe, percaya, dan positive thinking. Ingat, sugesti juga merupakan 30% dari obat ya Bunda. Oke, saya rasa cukup di sini vlog saya hari ini. Saya Cut Razianti. Jangan lupa sehat and good luck untuk semua bunda-bunda siapapun yang mendengarkan vlog saya pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.